Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spemda Kediri. Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, di sini saya Bu Erika Pristiana selalu guru BK dan Bu Hanti juga guru BK. Nah, hari ini kita akan membahas permasalahan yang sudah kalian kirim kepada kami. Sebenarnya yang dikirim banyak sekali, tapi akan kami rangkum menjadi poin-poin yang sekiranya mendapatkan suara terbanyak Ibu Hanti. Ya. Jadi permasalahan itu sudah mewakili ya, semuanya. Sudah mewakili dari semuanya, gitu ya. Mungkin bisa dimulai dari silakan. Pertanyaan yang pertama ya. Baik, dari pertanyaan yang pertama, permasalahannya, bukan pertanyaan, permasalahan. Selama pembelajaran daring di rumah, tidak ada yang diajak diskusi. Tunggu sebentar, berarti misalkan tidak daring, ada yang diajak diskusi, misalkan teman atau guru. Iya, mungkin anak-anak merasakan selama daring dia kan belajar di rumah sendiri. Kalau ada kakak mungkin agak ada yang membantu, atau mungkin orang tuanya guru. Ya. Tetapi kalau si anak tersebut mungkin di rumah sendiri, punya adik, kan otomatis dia harus mandiri, belajar mandiri, mencari googling sendiri, kan gitu kan. Jadi tidak ada untuk yang tempat sharing. Makanya di sini memang untuk anak-anak dalam hal diskusi tidak menutup kemungkinan diskusi yang tidak hanya tetap langsung tatap muka langsung ya Bu Erika ya, tapi bisa melalui media sosial. Kita buka bisa meet, ya toh. Kita juga bisa lewat telepon juga, atau mungkin kalau memungkinkan ada teman yang dekat, silakan pergi ke temannya untuk diskusi walaupun beda kelas kan tidak masalah. Toh pelajarannya insya Allah sama kan seperti itu. Tapi walaupun kamu berkunjung ke teman, berkunjung ke saudara, itu tetap protokol kesehatan diutamakan. Ataupun pergi ke sekolah tidak apa-apa, kan setiap hari guru ada, walaupun tidak maksimal di sekolah ya kan, cuma 1-2 jam memang kita dijadwal seperti itu. Karena jadi harus ada janji dulu, minta sama bertemu dengan guru untuk diterangkan dan sebagainya, itu bisa seperti itu. Silakan anak-anak ya, jadi kalau mau ke sekolah itu silakan. Kalau materi belum jelas, silahkan ke sekolah, menemui Bapak Ibu guru, silahkan. Berarti pemecahan untuk masalah pertama tidak ada yang bisa diajak sharing, itu berarti bisa ke teman terdekat, ataupun ke sekolah menemui Bapak Ibu guru yang berkompeten. Mungkin bisa masuk ke masalah yang selanjutnya Bu Hanti ya. Mungkin sudah cukup jelas nggak anak ya? Itu yang kedua sekarang. Yang kedua, kurang dapat memahami materi pelajaran yang diberikan guru secara online. Ya, memang kita tahu ya Bu Erika ya kan, selama PJJ ini Bapak Ibu guru dalam menerangkan mesti lewat YouTube. Betul. Ya, jadi anak-anak tuh benar pengen tanya, guru menerangkan bab ini, pengen tanya aja mungkin belum jelas, tetapi apa daya kan cuma melihat saja. Iya betul, karena komunikasi masih satu arah. Iya, beda dengan tatap muka, anak nggak tahu, belum jelas bisa langsung tanya. Tapi memang kenyataannya sekarang kondisi seperti ini, memang Bapak Ibu guru bisanya menerangkan dalam hal di YouTube itu ya, materi-materi yang diberikan diterangkan lewat YouTube yang kalian saksikan itu. Tetapi anak-anak tidak menutup kemungkinan kalau anak-anak belum jelas materi, saya tekankan lagi, boleh ke sekolah. Silakan ke sekolah menemui Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazahnya ya, enggak apa-apa. Jadi ditanyakan poin mana yang belum jelas, materi apa yang belum paham, silakan kalian ke sekolah. Tapi buat janji dulu ya, dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas, nanti dibahas di sekolah, menemui Bapak Ibu guru, seperti itu secara langsung. Mungkin saya ada tambahan Bu. Monggo. Jadi materi tersebut harus dipelajari terlebih dahulu. Iya, dibaca dulu kan buku sudah ada ya Bu Erika ya. Kalau sudah dipinjami perpus, sudah diberikan dari sekolah, itu dipelajari dulu. Ada kasus itu seperti ini Bu. Jadi belum belajar. Iya. Tapi saya nggak paham. Terus saya nggak paham semuanya gitu ya. Akhirnya nggak ada pertanyaan. Karena dia tidak tahu bahannya ya. Karena tidak tahu bahan, tidak tahu yang harus ditanyakan kan gurunya sendiri juga bingung. Lah gurunya taunya mungkin dia sudah jelas kan gitu kan, ternyata belum jelas karena dia belum mempersiapkan diri untuk memahami materinya, membaca itu belum gitu. Jadi, ya seperti itulah kasusnya. Kalian harus prepare dulu, misalkan ya belajar dulu sungguh-sungguh, ada tahap-tahapnya. Iya, paling nggak buku paket itu yang buku diberikan itu dibaca, di stabilo yang penting-penting. Kalau belum jelas bisa dicatat di buku, nanti ditanyakan.
Jadi tidak serta-merta tidak tahu semuanya terus tanya gitu Iya, apalagi matematika harus banyak latihan. Kalian harus banyak latihan sendiri yang tidak bisa ditanyakan. Jadi jangan menunggu dari Bapak Ibu guru. Jangan menunggu diterangkan, kan sekarang ilmu itu kan kita cari ya. Tidak menunggu dari Bapak Ibu guru. Baik dari sumbernya itu banyak sekali dari media sosial itu ya. Mungkin itu, okay. Untuk permasalahan yang ketiga, sarana prasarana, kuota dan koneksi internet. Nah, sebentar ini Mbak. Ini enggak cuma siswa ya, semuanya. Termasuk gurunya juga. Termasuk gurunya juga ya. Iya. Terus gimana nih Mbak? Ya, kalau memang sarana prasarana ini memang kita tidak menutup kemungkinan HP harus ada. Iya, betul. HP ya, HP-nya harus terkoneksi dengan internet. Jadi bukan HP yang monokrom itu ya sekarang ya. Kalau dulu memang HP enggak masalah, kalau itu ibu-ibu yang di pasar enggak masalah sih ya. Tapi untuk pelajar ya memang harus disiapkan HP yang smartphone itu ya, bisa untuk internetan ya. Apalagi kita menggunakan media pembelajaran classroom, YouTube Meet itu kan harus ada, harus mencukupi itu di situ ya. Jadi prasarananya memang harus HP atau laptop atau mungkin tab itu ya untuk prasarana. Untuk kuota lah ini, insya Allah saya rasa Bapak Ibu kalian bersedia kok memberikan kuota. Tetapi kuota itu nanti gunanya apakah semuanya untuk belajar, kan tidak. Kebanyakan anak-anak untuk main game. Betul. Ya itu loh. Habis sebelum waktunya. Nah, dan juga kebanyakan di anak-anak itu Bu pengalaman, jadi dikasih uang orang tua itu bukan untuk beli kuota yang untuk internet, tapi untuk kuota untuk WA-an, untuk main game. Untuk main game itu lah, seperti itu loh. Main aplikasi. Iya. Itu, Bu. Iya, padahal kan pemerintah juga sudah memberikan kuota. Iya, sekolah juga pernah loh Bu ya dulu. Iya, jadi seperti itu. Memang kuota memang harus terisi ya anak-anak ya. Jadi kalian sendiri juga harus lebih bijak, dalam menggunakan data itu. Kalau terus-terusan ditodong memberikan padahal tidak untuk pelajaran saja. Kalian harus introspeksi diri. Kalau orang tua saya merasa keberatan memberikan saya kuota, jadi kalau saya punya kuota ya harus dihemat. Hematnya untuk apa? Untuk belajar. Iya. Kemudian bisa juga Bu Erika, kita juga memfasilitasi anak bisa ke sekolah menggunakan wifi, bisa. Silahkan ke sekolah, nanti kita berikan sandinya apa ya untuk belajar di sekolah, tidak apa-apa, silahkan ke sekolah. Nah, itu tadi beberapa permasalahan yang muncul yang kalian mungkin secara umum itu kalian rasakan ya. Nah, sudah kita rangkum ya Bu ya. Karena sudah dari sekian banyak itu mirip-mirip permasalahannya. Nah, bagi yang permasalahannya belum disebutkan atau mungkin berbeda, bisa menulis di kolom komentar ya anak-anak ya, untuk masalahnya apa. Terus kalau misalkan masalahnya mungkin terlalu pribadi atau terlalu bisa japri ke WA-nya Bu Hanti ataupun WA saya. Nah, dari permasalahan ini tadi saya rasa berarti permasalahan pembelajaran daring, mungkin Bu Hanti bisa memberikan tips nih bagaimana caranya belajar daring yang efektif. Ya, di sini ada beberapa tips anak-anak ya, tips selama pembelajaran daring yang bisa kalian terapkan di rumah ya. Ada beberapa. Yang pertama di sini sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Memang belajar itu kita membutuhkan tempat yang nyaman, yang enak untuk kita duduk, untuk kita menyandarkan tubuh kita, sehingga kita mempelajari materi itu bisa masuk ke pikiran kita ya Bu ya, fokus belajarnya itu bagus ya gitu. Jadi tempat yang nyaman, mungkin diberi tempat belajar khusus atau mungkin kita di kamar kita khusus ya, seperti itu. Pokoknya ada meja, ada kursi, ataupun di bawah pun ada meja sudah enak anak-anak ya. Itu yang pertama, tempat yang nyaman. Yang nyaman itu kan kalian sendiri yang merasakan itu bagaimana. Yang jelas dikatakan nyaman itu kalian sendiri yang bisa mendeskripsikan. Ada juga yang nyaman tuh di atas pohon. Iya, itu makanya itu tempat yang sejuk, yang banyak anginnya, yang dengan bawa buku gitu, dengan selonjoran kan gitu kan. Nanti ketiduran jatuh. Yang kedua anak-anak, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar. Lah ini, alat-alat yang digunakan kan banyak sekali. Kalian harus melengkapi itu. Dari alat tulis, dari buku tulis, dari buku panduan, harus kalian siapkan terlebih dahulu sebelum belajar. Sehingga nanti kalau mendapatkan pertanyaan, siap buku panduannya. Kalau pengen menulis, merangkum, sudah siap buku tulisnya. Dan catatan Bu Erika, pengalaman, buku tulis itu jangan sampai dicampur ya. Jadi satu mata pelajaran, satu buku tulis. Di sekolah kita ada berapa pelajaran? 14. Ya, jadi 14 buku itu harus kalian siapkan. Jadi jangan dicampur-campur.
yang boleh campur cuma tahu campur saja Bu Erika ya. Jangan sampai pelajaran dicampur. Iya. Jadi jangan sampai ke sekolah juga hanya membawa diri ya, membawa diri sendiri. Ditanya sama Pak Ibu guru, pulpennya banyak enggak punya, bukunya banyak enggak punya. Itu sering bahaya. Ada juga bawa tas, tapi isinya bukan buku Bu Erika, jumper atau jaket itu ya. Makanya macam-macam, jangan sampai nanti terjadi seperti itu ya. Jadi alat-alat tulis disediakan, mulai dari step, pensil, bolpen, setipo, menghapus, pensil itu pun disiapkan ya. Apalagi kondisi pandemi ya Bu Erika, ini kalau udah tatap muka mulai Senin, jangan sampai pinjam-meminjam alat tulis. Kalian harus membawa sendiri, nggak boleh pinjam-meminjam ya itu. Yang kedua, pastikan HP dan koneksi internet baik. Lah ini Mbak Erika, HP-nya tadi sudah smart tadi, sudah smartphone, koneksi internet sudah bagus sehingga bisa lancar belajarnya ya, tidak putus-putus, apalagi kalau meet. Kalau memang daerahnya itu kurang memungkinkan, ya cari tempat. Cari tempat, hijrah hijrah ke tempat yang koneksi internetnya bagus. Jadi seperti itu anak-anak. Karena harus berusaha. Ada masalah, ada penyelesaian, harus ada usaha. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya sediakan camilan siap. Lah ini Bu Erika. Ada anak-anak itu tipe belajarnya itu sambil nyemil. Iya, betul. Sambil mendengarkan musik. Betul. Sambil nonton TV juga ada. Betul. Ya, jadi macam-macam masuk ngemil ini. Iya, tapi kayak belajarnya macam-macam. Tapi perlu diketahui kalau ngemil jangan sampai ngemil makanan yang banyak MSG-nya. Iya, betul. Jadi ngemil makanan yang sehat, bisa buah, ya. Bisa roti kering itu ya kan Bu Erika ya. Betul. Minumannya harus air putih, jangan selalu es teh, jangan selalu es jeruk, jangan selalu es itu. Mungkin sesekali waktu boleh, tapi sediakan air putih ya, cemilan yang sehat itu. Selanjutnya jauhkan benda yang membuat kurang fokus belajar. Bahkan HP sendiri itu juga bisa menyebabkan kurang fokus Bu Erika ya. Betul. Karena membukanya itu bukan membuka pelajaran, yang dibuka apa Bu Erika? Aplikasi joget-joget, TikTok itu ya Bu Erika ya. Terus kadang stalking mantannya lah, mungkin itu yang dibuka terus Classroom belok sehingga jadi Facebook, IG dan sebagainya. Yang itu yang membuat kalian tidak fokus belajar itu seperti itu. Jadi fokuskan dulu belajar, selesai baru silahkan kalian membuka yang lain. Jadi seperti itu kuncinya Bu Erika ya. Yang selanjutnya, pastikan ruanganmu pencahayaannya cukup. Lah ini Bu Erika. Sekarang kita tahu anak-anak kita usia masih remaja, banyak yang pakai kacamata. Betul. Ini Bu Erika pakai kacamata mulai kapan Bu Erika? Saya sejak kecil. Sejak kecil. Makanya tebal sekali. Setebal gitu. dompetnya. Lah makanya jangan sampai nanti ya seperti sebenarnya saya sama kayak Bu Erika, tapi saya enggak pakai. Oh gitu. Iya, sebenarnya kalau sekarang itu memang Bapak Ibu guru kan tuntutannya memang memandu kalian itu dari HP, mau tidak mau gitu. Wes jelas kita korban minus itu selalu nambah ya. Karena ya itu tadi mantau kalian. Tapi kalau kalian itu bisa diminimalisir. Caranya bagaimana ya itu tadi mungkin waktu untuk menggunakan HP bisa dikurangi ya Bu. Iya, posisi membaca HP pada saat belajar itu posisi duduk yang baik dengan jarak yang paling enggak 30 cm. 30 cm. Jangan sambil berbaring, biasanya anak itu sambil berbaring anak Bu Erika kalau melihat HP itu. Iya, seperti itu ya. Jangan sampai, apalagi ditambah pencahayaan yang cukup. Jadi ruangan kalau kalian belajar itu pastikan pencahayaannya cukup ya, seperti itu. Ya mungkin itu Bu Erika tips-tipsnya yang bisa dilaksanakan di rumah oleh anak-anak. Oh gitu. Ya. Berarti kita ice breaking dulu. Saya punya tebakan nih buat Bu Hanti. Tahu nyamuk? Iya, nyamuk. Itu musuh besar saya Bu Erika. Iya. Nyamuk itu punya nama Bu Hanti. Iya. Namanya itu Tatang. Tatang? Iya. Kok bisa? Ya ada lagunya. Gimana? Tatang seekor nyamuk lalu ditangkap gitu. Oh, Tatang seekornya. Jadi Tatang seekor nyamuk berarti ya. Oh, jadi Tatang itu nama seekor nyamuk anak-anak ya ternyata menurut Bu Erika. Oke, masuk Bu Erika. Nah, Bu Hanti, ini kan mungkin selama hampir 2 tahun ya Bu. Iya, kita tidak tatap muka sama anak-anak. Tidak kenal anak-anak wajahnya. Iya. Anak-anak juga tidak mengenal temannya satu sama lain. Iya, bahkan gurunya juga nggak kenal loh Bu Erika. Betul sekali. Nah, untuk itu kita mungkin menjelaskan secara gambaran ya Bu Hanti ya. Iya. Sekolah kita itu menerima peserta didik yang berkebutuhan khusus karena sekolah kita termasuk ke dalam sekolah inklusi gitu ya. Nah, sekolah peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut
tersebar ke beberapa kelas. Kelas 7 sampai kelas 9 ada gitu, Kak, kelas ya. 7 ada, kelas 8 ada, kelas 9 ada. Tepatnya kelas 7-nya di 7A, 7A. ada. Kemudian kelas 8-nya 8B. Di kelas 9-nya di 9A. A dan 9B. Jadi anak-anak nanti kalau tatap muka jangan kaget loh. Kok temanku ada yang seperti ini, ada yang gini-gini fisiknya, enggak masalah. Kita sama-sama belajar di SMP Muhammadiyah dalam kondisi apapun fisiknya, ya. Jadi jangan sampai menganggap, oh ini kok seperti ini, kok beda dengan saya. Jangan seperti itu, ya. Kita semua sama di sini. Sama-sama menuntut ilmu, ya Bu Erika, ya. Itu juga bisa mengembangkan rasa tenggang rasa dari kalian. Nantinya kalau kalian sudah hidup di masyarakat, pasti kalian akan menjumpai. Nah, di sini berlatih bagaimana cara menghadapi teman yang seperti itu. Iya, dan menanamkan rasa syukur juga begitu. bagi Kan anak-anak yang harus bersyukur. memiliki fisik normal. Betul sekali. Oke. Nah, mungkin untuk sesi kali ini cukup ya Bu Hanti ya. Jangan Mungkin untuk tambahan aja Bu Erika terkait dengan ABK anak-anak dan juga Bapak Ibu di rumah mungkin ya terkait untuk anak ABK kita melayani di sini dalam hal anak-anak berkebutuhan khusus terutama dalam hal pembelajaran. Kita tidak bedakan kelasnya, kita samakan, maksudnya kita jadikan satu sama anak-anak yang reguler gitu. Terus yang kedua pembelajarannya kalau tatap muka kita samakan, memang kita samakan, tetapi kalau hal nanti ujian ada ulangan insya Allah kita bedakan kalau Bapak Ibu dan anak-anak ya. Jadi kalau ulangan nanti untuk tingkat kesulitan kita turunkan. Artinya berarti soalnya dibedakan ya Bu Erika ya. Ada dua tipe soal. Berbeda antara yang reguler dengan sama yang khusus. Bahkan jumlah soalnya pun, butir soalnya pun juga beda. Jadi seperti itu. Jadi jangan khawatir ya. Termasuk penilaiannya pun juga beda. Pokoknya semua tugas harus dikerjakan. Ya, seperti itu Bu Erika. Ya, jangan lupa ya kalau sudah menonton video ini bantu like-nya dan juga subscribe dan juga mungkin komentar menyebutkan permasalahan. Yang tidak mau menyebutkan permasalahan mungkin memberikan masukan ya Bu Hanti ya, masukan, saran. Kami terbuka untuk semua saran tersebut untuk memperbaiki. Kalau ada orang tua yang mungkin mau curhat Bu Erika ke kita Sangat bisa. Silakan Bisa ya. Melalui Japri, bisa melalui kolom komentar juga bisa. Kita melayani itu ya. Mungkin ya sudah cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan ya. Jangan lupa selalu dukung terus channel SMP Muhammadiyah 2 Kediri ini. Beritahu semua mungkin tetangga atau mungkin teman-teman yang sudah kenal gitu. Ini loh di YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri ada YouTube, ada channel-channel pendidikan, ada talk show, ada podcast seperti ini gitu ya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.